Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Dalam teng mriki badhe napa nggih niki nyampaiaken setunggal nasihat yang perlu kita niki, yang perlu kita ingat-ingat sehingga kita ini melangkah dalam kehidupan dengan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Hatim Al-Asam rahmatullah alaih annahu qala arba'atu asya'a la yu'rafu qadruha illa arba'atin. Asyababu la yu'rafu qadruhu illa syuyukh. Niki setunggal nasihat dengan dikatakan ada 4 perkara yang tidak diketahui nilainya secara pasti kecuali dengan 4 perkara juga. Ada 4 perkara tidak diketahui nilainya secara mendetail kecuali kalau dia ada 4 perkara juga. Yang pertama, asyababu la yu'rafu qadruhu illa syuyukh. Sifat muda, keutamaan nilainya itu tidak bisa kita ketahui secara pasti kecuali ketika kita sudah tua. Terus kita ini orang pemuda yang masih kuat, yang masih bisa begini dan begitu, yang masih lincah, yang masih perkasa. Nah, itu kita ini nggak mengetahui secara pasti apa itu namanya nilai dari sifat muda tadi itu kecuali kalau kita sudah tua. Nah pun sepuh kalau sudah tua 70 tahun ke atas, Masya Allah, ketika berjalan sudah gak jejek lagi. Loh, nyapa mas? Nyapa mbah? Asam urat tok, kolesterolnya kathah. Sehingga apa? Di waktu muda yang tidak pernah merasakan seperti itu, ketika tua ternyata merasakan yang hal seperti itu. Mulai nyapa kang sampai ke orang yang masjid padahal sampai sehat, wes muda ya kudu harus apa itu namanya terserah saya ke masjid nggak mau masjid ya terserah saya sehat. Tapi ketika sudah tua ningali konco-konco yang masjid ternyata nggih pengen teng masjid juga, contohnya ini tapi awake pun boten kepenak, melampah pun angel, loro-loronen nembe napa melampah mawon niku pun ngos-ngosan. Masya Allah, nalikane eling muda, lah aku dhisik lho ora pernah ngene iki. Saya dulu itu enggak pernah seperti ini kok. Saiki kok ngoten iki. Masya Allah. Dan iki pentingnya kita niki nggunakan sifat muda kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kebaikan, untuk kebaikan akhir, untuk kebaikan dunia juga kita gunakan, untuk kebaikan akhirat juga kita gunakan. Mumpung masih muda digunakan untuk taat kepada Allah. Insyaallah gini nggih. Wal afiyatu la yu'rafu qadruha illa ahlal bala'i. Sehat itu tidak bisa kita mengetahui ukuran ataupun nilai dari sehat itu kecuali kita ini sudah dalam keadaan sakit. Sehat, Masya Allah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Ada takaza ataupun ada anjuran untuk ke sana, kita bisa. Ada arahan untuk ke sana, kita mampu. Gara-gara apa? Gara-gara kita sehat. Tapi nalikane gerak, nalikane kita sakit, ketika kita sakit, Masya Allah, ajeng mlebet teng kantor mawon niku aras-arasen. Ajeng tugas niku lho abot. Jadi dengan adanya kita ini sehat,
bagaimana kita syukuri, sehingga ketika kita waktu sakit ada kenangan-kenangan yang indah, bahwasanya ketika sehat saya ini termasuk orang-orang yang utama, saya itu paling orang yang disiplin. Lah saiki loro arep teng kantor nggih mboten sakit nggih, mboten masalah. Keranten apa sakit. Wasihatu la yu'rafu qadruha illal mardha, niki sami. Kemudian wal hayatu la yu'rafu qadruha illal mauta. Orang yang hidup tidak mengetahui nilainya hidup kecuali ketika dia sudah meninggal. Masya Allah. Masih hidup di dunia, masih bisa berbuat kebaikan di sana, kebaikan di sini, kemudian bisa sholat, bisa zakat, bisa haji, ditambah kalau ada pengajian ya ada pengajian, ketika zikir masih bisa, baca Quran masih bisa. Lah itu kadang kita ini sembrono, kadang kita ini lalai. Wes urusan-urusan seperti ini bahkan kita ini malah lalai. Padahal hidup itu ya seperti baterai napa niku, HP niku. Semakin digunakan niku semakin habis, berkurang, kemudian 0% habis itu mati. Begitu juga umur kita itu dimulai dari kita ini lahir, kemudian kecil, kemudian menginjak dewasa, kemudian napa niku dewasa, kemudian menjadi lebih tinggi lagi. Kalau sudah lebih sudah dewasa, nanti lama-lama menjadi tua, lemah, kemudian meninggal. Makanya hidup di dunia ini perlu kita ini syukuri, perlu kita perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena mahal, Pak, mahal hidup di dunia ini mahal sekali. Ketika orang itu meninggal dunia, ya udah, sholat juga sudah nggak bisa, berjalan berbuat kebaikan apa saja sudah nggak bisa. Lah namanya meninggal, mati. Ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, menambah amal juga nggak bisa, mentaubati dosa-dosa ya nggak bisa. Makanya di sini bagaimana kita niat amal, bahwasanya menggunakan segala fasilitas. Semuanya tadi itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan itu hanya untuk main-main saja? Oh, tidak. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang digunakan untuk main-main saja, tidak. Tapi perlu kita ingat bahwasanya kita ini di dunia adalah tempat untuk beramal. Amal apa saja bagaimana kita buat. Karena apa? Karena suatu saat kita ini akan mendengar orang-orang mengatakan, tetangga kita ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah, kemudian kami akan kembali juga kepada Allah. Itu kapan? Ketika mendengar tetangga kita meninggal. Suatu ketika, suatu saat nanti kita juga akan disiarkan, oh ini fulan sudah meninggal, fulan sudah meninggal. Makanya bagaimana kita ini senantiasa menggunakan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Masa muda kita gunakan sebaik-baiknya. Masa sehat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan selamat, Indonesia termasuk negara yang aman, yang selamat, tidak terjadi huru-hara. Dan ini adalah perkara yang sangat istimewa. Karena orang-orang yang mendapatkan bala, ada orang yang mendapatkan negaranya tidak tenang, lah itu susah juga. Maka semua fasilitas, semua anugerah
Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bagaimana kita syukuri dengan sesungguh-sungguhnya. Insyaallah net nggih niki nggih. Insyaallah. Nggih niki gantos fikih masail niku asline nak jam kula niki nak teng mriki asline nggih pengajiane fikih senes. Iman yakin. Bukan iman yakin, tapi pembahasan masalah fikih. Lah niki fikih bab masalah napa niku haid 125. Haid sampun niki. Sampun ate? Wah, sampun rek. Tapi persiapane niku lho pripun? Mboten napa-napa nggih. Mboten masalah. Junub meleh. Haid niki khusus perempuan. Lho laki-laki kok ngaji haid niku napa? Lah kadang orang itu jadi orang bapak, jadi bapak. Bapak itu kadang punya anak perempuan. Lah pentingnya ngaji seperti ini. Nanti lho iki kok Pak, kok metu getih iki apa? Iki penyakit apa-apa? Embuh le. Oh ya, embuh, Nduk. Aku ora paham iki ya. Ngoten niku kan mboten sekecot. Mboten bagus niku. Jadi bapak kok enggak tahu niku kan mboten bagus. Kadang kalau enggak punya anak perempuan ya kadang punya cucu perempuan. Nah pentingnya mangertosi. Kemudian fil haidi wan nifasi wal istihadati wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Keluar dari kemaluan seorang perempuan ada 3 darah. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah istihadhah. Nifas niku napa? Adamu al-khariju min fi sinnil haidi wa tis'u sinina. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluannya perempuan pada umur-umur haid. Umur haid itu adalah 9 tahun ke atas. 9 tahun ke atas. Dalam keadaan sehat. La ilatin tidak karena sakit. Terus haid niku bukan penyakit. Haid itu adalah bukan penyakit. Lah mulainya kapan? Mulainya itu kalau perempuan dimulai dari umur 9 tahun. Kalau sebelum umur 9 tahun berarti belum dinamakan darah haid. Iki enggak ada putri kemudian apa? Lah iki kok metu darah haid? Kedah orang tua harus mengasih faham. Lah niku mang wateke perempuan itu ya keluar darah haid. Secara asli mang harus keluar darah haid. Kalau orang nggak pernah keluar darah haid biasanya itu tidak subur, rahimnya tidak subur. Lah kalau sering haid terus biasanya malah subur. Maksudnya subur napa? Nggih, manaan. Napa niku sekali senggol langsung jadi. Ngoten niku. Napa? Ledren. Wes, betul sekali. Lah, warnanya napa niku? Darah niku. Warnanya adalah merah kehitam-hitaman. Merah. Pertama nggih, merah sekali, ketika sangat merah sekali apa itu namanya? Kemudian ada kehitam-hitamannya. Lah niku. Rasane nalikane metu napa? Nggih, mboten penak. Mboten penak, rodok panas-panas nyelekit napa pripun ngoten niku. Nah niku sing paham perempuan. Tapi rasane ketika keluar niku rasane radi panas. Nggih, rodok ra penak ketika keluar haid niku. Tapi itu bukan suatu penyakit, tidak, bukan suatu penyakit. Kemudian yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah acara lahiran. Setelah lahir napa niku si jabang bayi niku napa lahir kemudian keluar darah, maka di situ dinamakan darah nifas, darah nifas. Kemudian ada darah istihadhah. Nah niki baru darah istihadhah niki darah yang penyakit. Darah istihadhah niku darah pripun? Adamu al-khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, yaitu darah yang keluar di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Lagi
biasane dereng napa niku umur 9 niki nembe keluar darah. Lah iki umur 8 kok sudah keluar darah. Berarti ini darah istihadhah. Ini darahnya darah sakit ini. Ini enggak sehat ini. Kemudian biasanya kemarin sudah haid. Dan biasanya seminggu haid. Lah ini kok sampai berapa? Sampai 21 hari kok keluar terus ngoten niku. Lah niki sebagai ketika yang bercocokan dengan hari-hari haid itu adalah darah haid, ketika tidak sesuai dengan hari-hari haid itu namanya darah nifas. Darah istihadhah. Nah, ini istihadhah itu darah penyakit, kalau nifas itu bukan penyakit. Bukan penyakit, kemudian haid niku bukan penyakit. Lah waktune wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Minimalnya haid adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kemudian setelah itu terputus terus, berarti itu haid juga. Nah, 1 hari minimalnya itu adalah minimalnya 1 hari 1 malam itu keluar darah haid. Kemudian paling banyaknya darah haid itu adalah 15 hari. 15 hari. Berarti kalau kadang ada yang seminggu, ada yang 10 hari, itu termasuk masih darah haid. Kemudian sampai 15 hari pun itu masih dihitung darah haid. Tapi kalau sudah 16 hari, 17 hari, lebih dari lebih dari 15 hari, yang lebihannya itu dinamakan darah istihadhah dan itu adalah perlu diobatkan. Kemudian wa aksaruhu qamsatu asrata yauman. Ini sampun. Lah, umumnya pripun? Nak haid umumnya niku adalah situn aw sab'un, yaitu 6 hari ataupun cuman 7 hari. Berarti ketika haid itu tidak boleh ada hubungan antara suami istri. Kalau 6 hari berarti yang ada hubungannya dengan suami istri berarti berapa hari? 24 hari itu baru boleh los. Tapi kalau 15 hari, biasanya umumnya dia ini 15 hari. Nah itu tidak ada hubungan antara suami istri 15 hari. Kemudian yang bisa cuman 15 hari juga. Kemudian kalau nifas, nah kalau nifas ini setelah melahirkan, minimalnya nifas adalah sekali keluar, habis itu enggak keluar lagi. Nah itu itu namanya darah nifas. Kadang seperti itu, minimalnya itu ya sekali keluar, setelah itu enggak keluar lagi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan niki? Cekap nggih. Nggih, sekedhik niki mungkin dadosaken wawasan kita kangge napa yang dalam masalah Islam niki, sehingga kita niki semakin mantap melampaui agama Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim wa radallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka dawamal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Allahumma inna نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.